to the room, got me feeling crazy. Shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Trying not to freak when you look at me. Gotta make it move, but I freeze. You don't have a Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Wadesmi dari kelas K2I1 dengan nomor NIM 2424010650. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024. Kali ini saya akan mengambil video ujian real pada tanggal 28 Januari 2025 hari Selasa. Selamat menyaksikan video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruhnya siap, Grab? Yang berapa, Grab? Siap, Grab? Oke, sekarang kita masuk ke dalam kelas, dimulai barisannya dari Fauzi. Meja kursinya masih ada sampah atau tidak? Tidak ada sampah. Oke, baiklah. Sebelum kita masuk, kita kelasnya siapa? Rauf, silakan pimpin doanya Rauf. Siap, Rauf. Menyanyikan lagu kebangsaan kita dulu. Kepada anak ibu mohon berdiri semuanya.
fitrah. Jadi zakat itu ada dua pembagiannya. Yang pertama zakat mal dan zakat fitrah. Kemudian kapan kita akan membayarkan zakat fitrah? Ayo sampai sejak jatuh. Waktu bulan suci Ramadan. Waktu di bulan suci Ramadan. Kemudian siapa boleh misalnya bukan? Arti dari fitrah itu apa? Saya lagi ya. Apa artinya? Fitrah adalah artinya suci. Tepuk tangan ibu dulu. Nah, berkaitan dengan pertanyaan ibu tadi, penting nggak kita itu berbagi? Penting. Zakat itu merupakan berbagi atau tidak? Berbagi. Berbagi itu menzakatkan sebagian harta kita kepada orang yang tidak mampu yang berhak menerimanya. Berkaitan dengan itu juga tentang tema kita hari kemarin juga, pembelajaran kita hari ini yaitu tentang masih sama temanya tentang hidup lapang dengan berbagi. Tapi materinya sudah beda, yaitu hidup lapang dengan berbagi. Apa saja kita bahas ini nantinya? Infak dan sedekah. Kemarin kita membahas tentang zakat, sekarang membahas tentang infak dan sedekah. Sebelum kita masuk, coba lihat dulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, siswa memahami konsep tentang infak dan sedekah. Kemudian yang kedua, siswa memahami tentang hukum infak dan sedekah. Yang ketiga, siswa mampu mempraktikkan nilai-nilai dari infak dan sedekah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, siswa mampu meningkatkan kesadaran secara sosial dan empati terhadap sesama. Jadi dari keempat tujuan pembelajaran kita ini, ibu harapkan kepada anak ibu bisa melaksanakannya. Kemudian bagaimana materinya? Coba lihat infak. Kita masih infak dulu. Apa itu pengertian infak? Yaitu infak secara agama sesuai dengan kemampuan kita. Nah, itu pengertian dari infak itu menafkahkan sebagian harta kita. Kemudian ada beberapa hukum tentang infak. Yang pertama hukumnya adalah wajib. Kenapa wajib? Infak itu menjadi wajib jika ditentukan oleh syariatnya. Bagaimana pula syariatnya? Yang pertama, infak lagi dikenamakan dengan sedekah, tetapi sedekah itu ikhlas dari hati kita untuk memberikan kepada seseorang dan hanya mengharapkan ridho dari Allah. Kemudian di sini hukum sedekah pun ada dua macam. Yang pertama hukumnya wajib. Bagaimana kewajibannya? Sedekah seseorang apa kebaikan yang kepada keluarga seperti anak-anak dan yang dihidupan hari-hari. Harus dilakukan kewajiban. Nah, itu hukum dari sedekah pertama wajib. Mengapa? Karena seorang bapak harus memberikan nafkah kepada keluarganya berupa makanan, berupa pakaian, tempat tinggal dan biaya sehari-harinya. Jadi hukum sedekah di sini wajib bagi seorang suami atau bapak yang untuk menafkahi keluarganya. Kemudian sunnah. Bagaimana pula hukum sunnah itu bagi sedekah? Yang pertama, Memberikan makanan kepada miskin. Menyumbangkan rezeki. kemudian Sedekah dari kebaikan seperti sedekah kepada orang lain dan membantu orang lain. orang lain. Nah di sini hukum sedekah ini ada wajib yang pertama, kemudian ada sunnah. Sunnah di sini bagaimana? Itu memberikan makanan kepada fakir miskin. Karena tidak kewajiban kita memberikan makanan kepada fakir miskin. Terkadang-kala kita tidak memiliki kemampuan. Maka dari situlah hukum sedekah itu tidak wajib. Kemudian bagaimana yang kedua? Menyumbangkan pembangunan masjid. Apakah kita wajib untuk menyumbang sebuah masjid setelah dibangun? Tidak kan? Kemudian yang ketiga, sedekah dalam bentuk kebaikan seperti senyuman, perkataan baik dan berbuat baik. Jadi ternyata sedekah itu bukan saja bersangkut tentang materi. Senyum pun saja kita kepada orang lain
Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah. Dengan berinfak kita dapat mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian Dan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita belajar tentang pengertian infak. Apa ya pengertian infak itu? Secara bahasa, infak berasal dari kata nafako, yang artinya menafkahkan dan membelanjakan harta. Sedangkan secara istilah, infak adalah memberikan sebagian harta untuk kepentingan sosial dan agama yang sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Contoh infak ini adalah ikut membantu pembangunan masjid, musola, panti asuhan, pesantren, dan lainnya. Setelah tadi kita belajar tentang pengertian infak, sekarang kita belajar tentang pengertian sedekah. Apa ya pengertian sedekah itu? Sedekah yaitu memberikan sesuatu kepada seseorang dengan tidak mengharapkan imbalan, melainkan semata-mata hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita bisa memberikan sedekah ini dengan harta yang kita miliki ataupun dengan tenaga kita. Bagaimana ya hukum infak dan sedekah itu? Mari kita belajar tentang bagaimana hukum infak dan sedekah. Hukum infak sedekah itu, mari kita belajar tentang bagaimana hukum infak dan sedekah. Hukum infak dan sedekah adalah sunnah, tetapi sedekah seorang bapak yang memberikan nafkah kepada keluarganya seperti memberi makanan, tempat tinggal, dan biaya hidup sehari-hari merupakan suatu kewajiban. Setelah tadi kita belajar tentang infak, sekarang apa saja ya manfaat apabila kita sudah berinfak? Yang pertama adalah dengan berinfak kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dengan berinfak kita akan melatih kepedulian sosial kepada saudara kita yang kurang mampu. Yang ketiga, dengan berinfak kita ikut meringankan beban orang lain yang sedang kesusahan. Dan yang keempat, dengan berinfak kita juga dapat membantu membangun sarana ibadah seperti masjid, musola, dan sarana pendidikan, serta tadi kita juga belajar tentang sedekah. Sekarang apa saja manfaat kalau kita sudah bersedekah itu? Manfaat kalau kita sudah bersedekah antara lain, yang pertama adalah dengan sedekah dapat mempererat tali persaudaraan atau ukhuwah Islamiyah. Yang kedua, sedekah itu dapat memanjangkan usia. Yang ketiga, dengan bersedekah tidak ada lagi ditanyakan terkait materi yang telah Ibu sajikan. Sekarang Ibu yang bertanya. Siapa yang bisa menyebutkan tata cara berinfak dan sedekah itu? Bisa menyebutkan tata cara dari berinfak dan sedekah. Nah, terkait materi yang Ibu sajikan tadi, ada yang ingin ditanyakan atau tidak, anak Ibu? Tidak ada. Yakin tidak ada? Tidak. Yakin tidak ada pertanyaan? Tidak. Kalau memang tidak ada, kalau Ibu yang bertanya bagaimana? Boleh? Boleh. Boleh kalau Ibu yang bertanya? Boleh. Jadi dalam hal ini kita tidak boleh menunda waktu. Kalau sekiranya dalam hati kita sudah diingatkan untuk berinfak, jangan lagi kita menunda-nunda. Kalau ada, kita infakkan atau sedekah. Kemudian yang ketiga, tidak menyebut apa yang telah diinfakkan atau disedekahkan. Ulang nah Ibu nanti kan setelah berinfak, setelah bersedekah, disebut pula namanya. Tadi saya berinfak sekian, saya berinfak tadi kepada si Anu. Tidak lagi ikhlas itu, so termasuk ria atau pamer percuma. Nah itu tata cara dari berinfak. Saya tanyakan lagi atau tidak? Tidak. Kalau tidak ada, sekarang Ibu kajian. Nah Ibu menjadi 3 kelompok. Ibu kasih tugas terkait materi yang telah disampaikan. Kasih tugas per kelompok. Tugas kalian apa? Terkait materi yang telah Ibu sajikan tadi, kalian beri materi infak itu apa saja, sedekah apa saja.
nanti buka. Mungkin poin-poinnya aja ya dari sana. Kelompok 1 siapa nanti persekusi ke depan? Siapa? Tugas kelompok anak ibu. Coba kelompok 2 nih, udah bisa presentasi dulu. Ya, silakan. Mempererat tali persaudaraan. Kemudian sedekah, siapa yang bisa bacakan? Kita tahu sedekah. Apa pengertian dari sedekah? Cara pakai bahasa dari kata pakai yang berarti akan membelajarkan kita berbuat berinfak, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melatih kepedulian sosial, ikut meringankan beban orang lain, dapat membangun sarana ibadah dan hidupkan kesehatan. Terus lagi. Sedekah itu memberikan lain. Empat, dapat membangun sarana ibadah pendidikan dan kesehatan. Tiga, pengertian sedekah. Sedekah yaitu memberikan sesuatu kepada seseorang dengan dan harapkan imbalan. Manfaatkan sesama semata-mata mengharapkan ridho dan Allah. Sebenarnya pada dasarnya bukanlah tugas atau bagian yang diberikan, tetapi kemampuan anak ibu untuk tampil ke depan ini. Apakah anak ibu memiliki mental? Apakah anak ibu memiliki keberanian untuk tampil ke depan ini? Maka dari hal itu anak ibu telah belajar untuk bertanggung jawab serta kalau tidak ada, sekarang kita simpulkan materi kita pada pagi hari ini. Adapun kesimpulan tentang materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang infak dan sedekah. Yang pertama itu, infak biasanya merujuk kepada pemberian harta atau materi untuk kebutuhan tertentu. Seperti ada yang baik infak dan sedekah itu memiliki peran yang sangat penting, yaitu dalam menciptakan solidaritas sosial kita, mengurangi kesenjangan serta membersihkan hati dan harta. Kedua, amal ini menunjukkan kepedulian kita antara sesama. Jadi infak dan sedekah itu merupakan kepedulian kita kepada sesama. Oke, baiklah, karena waktu kita sudah di penghujung pembelajaran, sebelum Ibu akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu sampaikan dulu untuk pertemuan kita minggu depan kita masih membahas tentang tema yang sama, yaitu hidup lama dengan berbagi, tapi dengan materi yang berbeda. Materi kita bahas untuk minggu depan itu tentang hadiah. Sebelum anak ibu akhiri pembelajaran kita, ini ada tugas yang harus anak ibu kerjakan di rumah berupa lembar kerja individu atau perorangan. Tugas kalian perhatikan dari gambar yang telah ibu sediakan. Kemudian kalian amati dari gambar yang ada di lembar kerja ini mana yang termasuk sedekah dan mana yang termasuk infak. Ya, karena berkaitan dengan lembar kerja yang diberikan ini sudah ibu jelaskan semuanya. Jadi untuk hari ini
makanannya dulu.